Resikonya pasti ada, harga koinnya turun. Oh kalau turun berarti kita rugi ya? Ya kayak saham lah ya. Tapi kan bisa naik lagi. Iya, jadi tungguin aja gitu. Tungguin aja. Terus kalau naik turun tuh berdasarkan apa, Rek? Tergantung, itu kan koin itu rada aneh ya Kobas. Sistemnya kepercayaan gitu. Kalau kita, misalnya aku bilang, Kobas ini harga korek api ini harganya 200 juta. Kobas percaya. Kalau Kobas percaya, semua tim Kobas percaya dong. Oke, selamat datang di Podbas, podcastnya Kobas. Waduh. Katanya gitu. Katanya gitu ya. Jadi channel Kobas Entertainment ini mulai membuat programnya rutin, like. Oke. Jadi sebelumnya tuh kan campur-campur, ada unboxing, ada kuliner. Sekarang udah dipisahin masing-masing. Sekarang udah masih dipisahin. Jadi fokus di entertainment. Jadi kita mau rapiin supaya memberikan program yang mengentertain teman-teman di sini. Ya. Setuju gak? Selain mengentertain juga mengedukasi. Mengedukasi. Ini aku yang kedua kali kesini kok ya. Iya, tapi yang kemarin mabok. Waduh, kita nggak pernah mabok. Enggak ya? Nggak pernah. Happy. Minum itu cukup sampai tipsi aja. Wih, Kita nggak pernah mabok. Ingat ya, jangan pernah sampai mabok. Nggak pernah mabok. Jadi ada batasannya itu. Kita nggak boleh dikontrol minuman, tapi kita kontrol minum. Ingat ya, jangan pernah dikontrol minuman, kita yang harus mengontrol. Benar. Oke, thank you ya. Sama-sama, Jadi kemarin kita udah kolaborasi juga nih. Oh, baju nanti. Baju ya. Nanti launching, udah foto shoot ya. Udah kita mau photoshoot. ngobrol yang lain nih. Sekarang udah lama gak ketemu nih. Cuma terakhir aku lihat lu tuh kok postingnya yang kayak komputer-komputer apaan sih tuh? Oh, itu namanya. Tisu lu. Oke. ST. ST ini lemon tea nih. Rokok boleh ya? Udah bebas kok sekarang. Boleh Kan dong. udah dewasa kita. Boleh. Mesin-mesin itu kok, Kobas. Itu namanya mesin crypto mining. Jadi pada dasarnya itu kita nambang koin. Jadi kalau bahasa singkatnya nambang koin, cuman bahasa lebih rumitnya kita tuh kayak setiap transaksi di dunia ini kita tuh kayak tellernya lah. Jadi setiap ada transaksi koin yang kita tambang Ethereum, kita dapat jatah kan, dapat fee. Itu kita dapat dari situ. Ya, aku pengen tahu kenapa tiba-tiba seorang nyolek kok bisa mengarah ke kripto. Ini semua orang pada ke kripto, kenapa sih? Ya karena dunia bergeraknya ke sana gitu. Dunia bergeraknya ke sana dan kenapa enggak Kobas? Simpel lagi nih, kenapa aku ambil tuh satu rig 200 juta tuh. 200 juta yang 8 banget VGA. ya? Kenapa? Mahal ya? Satu rig isinya berapa sih? 8 VGA. Oh. Gini, kalau kita deposit di bank kan setahun 4%. Kalau 200 juta yang ku ambil mesin ini sebulan 4%. Jadi ninggalin lainnya ke mining sekarang? Ya mining sampingan sih Oh Kobas. siap. Tepuk tangan dong. Ini sampingan doang. Jadi kalau gue mau mining juga bisa nih ya? Bisa dong. Sampingan doang? Sampingan Nggak aja. perlu diapa-apain? Ibaratnya gini Kobas, itu satu rig 8 VGA. Satu VGA itu satu karyawan robot kita lah. Wih, Ini udah ada 8, enak nih Kobas. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini 8 ini kagak ada izin masuk, gak ada drama, gak minta uang THR. Kerja mulu dia tuh. Ntar lagi gue ganti robot semua nih ya. Tapi benar maksudnya itu cara baru untuk dapetin uang zaman sekarang. Jadi Kobas. ketagihan nih? Ketagihan ini mau nambah lagi? Nambah satu rig lagi. Jadi kadang-kadang kalau satu rig itu kan 8 VGA. Itu balik modal nggak sih? Per bulan tergantung harga ETH ya. Jadi difficulty-nya tuh tergantung harga ETH sekarang gitu. Semakin mahal harga koin yang kita tambang, semakin susah atau semakin sedikit dapat koinnya. Semakin murah harga koin yang kita tambang, semakin banyak dapat koinnya. Kalau harga koinnya sekarang 4 bulan tuh akan dapat 1 koin. Nah, kalau lebih gampangnya lagi dipersimpel hitung-hitungannya, dengan harga koin sekarang satu rig itu kita bisa dapat 12 sampai 13 juta. Fluktuatif dia. Ya. Cost productionnya itu di listrik 10 sampai 12%. Berarti sekitar 1.200.000. Internet 300-400 ribu cukup. Buletin aja cost production 2 juta. So sebulan kita dapat profit bersih 10 juta. Tinggal berarti 20 bulan 20 balik. bulan. 20 bulan BP. Kalau harganya sama. Kalau harganya sama. Kalau harganya naik. Iya bisa 6 bulan BP. Jadi yang kamu main sekarang Ethereum ya? Nah sekarang aku nambang Kita ya, boleh milih apapun? Bebas. Bebas. Mau apapun koinnya bebas. Cuman yang aku pilih yang utility-nya memang udah banyak gitu ya. Yang dia punya fundamental jadi itu yang aku tambang. Terus saya lihat berarti public figure mining. Mining ada yang jadi public figure nggak? Apakah cuma public figure lu doang yang mining? Apa banyak? Banyak kayaknya, cuma kayaknya diem-diem aja. Cuman kemarin aku lihat gamer si Sarah Filio apa dia baru mau nambang juga.
Ayo kon join lah di pertambangan kita nih, enak nih. Aku mau nambang anak aja. Waduh. Anak bisa diberdayakan. Iya benar juga. Benar juga ya. Enggak bercanda aja sih. Istri satu mana bisa nambang lagi. Benar. Ini nambangnya bisa banyak kan? Ini bisa banyak. Rekor orang punya berapa rig gitu? Kalau di Indonesia Itu paling tadi gede. ada yang punya 1000 rig. 1000 rig. Kali aja tuh, kalau 1 rig 200 juta, 10 rig 2M, 100 rig 20M, 200M. Waduh. Kalau 200M berarti gue hitung dulu Kobas ya. Pusing dah menghitungnya. Aduh. Sehari dia bisa pendapatannya 5-8M. Gak usah kerja lah ya. Iyalah Kobas, gila. Tapi ya yang kaya makin kaya memang. Tapi kan lu 1 rig aja bisa naik private jet. Waduh. Apalagi yang 1000 rig. Private jet kali kasih pinjem Kobas. Oh. Ada orang dermawan yang kasih pinjem buat syuting klip. Oh. Klip terbaru. Klip terbaru. Nanti tunggu tanggal 22 ini rilis. Rilis ini. Ya. Lagu lu. Lagu. Jadi ceritanya gimana? Aku nggak lihat sih itu, belum lihat itu. Jadi gimana? Jadi syutingnya di private jet. Oh, terus katanya banyak orang ngomong viral, kenapa? Karena aku bikin konten TikTok naik private jet pakai sendal jepit, sendal swallow. Terus syuting shallow-nya itu. Iya. Orang kaya banget nih. Waduh. Amin aja sih sebenarnya. Amin ya. Tapi nyewa pun mahal juga ya. Iya, mahal. Ya. Gue aja belum berani nyewa. Sayang duitnya ya, mendingan buat bikin rig aja ya. Bener. Seharga 1 rig itu nyewa private jet Kobas. Iya 1 rig ya. Iya 200 juta. Sehari itu kan. Ini bisa dapat duit lagi ya. Sehari 8 jam Kobas. Iya, kalau bikin rig kan bisa tiap bulan dapat duit. Bisa ini buang duit doang ya. Buang duit doang. Emang itu orang-orang kaya itu banyak banget kurang kerjaan. Itu kemana aja waktu itu private jet 8 jam itu? Naik dari Halim, kita turun ke Curug. Deket aja, jaraknya cuman kita kan syuting video klip. Jadi diulang lagi ya, di take lagi. Cuman 15 menit kok dari Halim ke Curug, habis itu private jet parkir kita syuting. Terus pulang lagi naik private jet lagi? Pulang lagi private jet. Gak langsung ke Singapura, Bali? Oh enggak. Itu nyetir Kapten Vincent lagi. Iya? Pecah men. Otaknya gesrek kayaknya. Wah parah. Dibawa gini juga? Wah parah. Dia kan ahli memang ya. Kemarin gue undang sini juga. Ini Kapten, ini kan landasan ya. Inilah ya garis ini kok ya. Dia landingnya gini kok. Kan kita ngilu ya. Iya. Tapi kan kalau itu kan pesawat private jet memang lincah. Tetap aja kok Bas. Lincah-lincah gak gitu juga. Orang mah landing begini, landingnya begini. Gitu. Aduh gue bilang kalau kepleset aja nih. Tapi yakin lagu ini boom ya, kelihatannya udah viral dulu. Memang ide lu brilian ya. Aduh. Sesuatu yang orang nggak kepikir ya, like ya. Iya harus kayak gitu dong Kobas, kalau nggak kita salah. Itu keluar gara-gara mining atau memang? Enggak, kan mining itu usaha sampingan lah ya, hobi. Kayak kita bikin warung kopi gitu ya. Iya benar. Cuma kan warung kopi ada manusianya Kobas. Ini kan nggak ada manusia nih. Listrik doang. Ini robot. Terus kamu tiap hari cuma lihat gini doang, set gitu. Dari handphone bisa. Kalau ada VGA yang mati atau apa, tinggal kelihatan mati, tinggal diinin. Enak banget ya. Jadi aku bisa main-main gini ya. Iya kan Kobas katanya mau beli 2 dulu. 2 berarti 400 juta. Iya. Nanti masih nambah. Itu bisa pakai cicilan 0% nggak sih? Waduh. Itu rumah dong, rumah. Rumah yang nggak pernah ada itu. Tapi sekarang udah cuan belum ya masih ya? Kan baru ya udah dong, ya belum. Tapi maksudnya, kan potensial profit kita adalah. Kan sistem kita tim HODL kok Kobas. Jadi kalau dengan harga ETH sekarang 4 bulan itu aku dapat 1 koin. 1 koin sekarang sama 1 koin nanti kan harganya beda. Iya. Jadi kalau setahun berarti aku dapat 3 koin. Jadi tiap hari berdoa koinnya naik. Jangan dulu. Jangan dulu. Nanti setelah banyak. Iya. Pas aku udah punya koin, misalnya setahun aku punya 3 koin. Kalau ntar 1 koin harganya jadi 200. Waduh, udah balik modal kemana tuh? Wah, nambah lagi, beli lagi. Nah, terus waktu itu lu memutuskan untuk main itu gimana sih? Kenapa sih? Ya karena memang lu pelajarin juga dong, nggak mungkin langsung beli satu. Ya iyalah, kita kan ada di grup itu isinya nama grupnya tadinya Crypto Avenger, sekarang jadi Cryptomania sama NFT tuh. Di grup itu isinya ada Jejo, ada Safardo. Oh, Jejo juga main semua. Gila, orang top semua ya. Jejo juga brengsek tuh Kobas. Iya. Dia beli NFT modal 80 juta lah ya. Dalam waktu 3 hari dia profit 2,8 M apa kalau nggak salah. Jadi kalau selain mining juga bisa trading. Jadi di tradingin juga bisa. Ya, sekarang yang lagi ngetren NFT Kobas. Kalau saya kan biasa kayak NFT tuh kayak gini nih. Itu Kobas lukisan itu tuh. Harganya berapa? Saya beli nggak salah 50. 50 juta. Nah, sama lah kayak lukisan kok gitu bisa 50 juta sih. Ya sama NFT juga.
Cuman harganya satu lukisan 1,2 M, tapi gambar doang Kobas. Gila. Nah, dunia sekarang udah lumayan agak sakit ya memang. Harus up to Jadi date. memang kita harus up to date, jangan jualan-jualan yang nggak jelas ya. Iya. Jualan gini susah bos, jualan ini berapa untungnya cuma anakan mining ya. Tapi ini kan fundamental Kobas. Orang harus makan dong. Orang harus makan. Aku coba nanti 2 hari dulu lah. Nggak mungkin. Tapi Kobas. coba ditelepon ada cicilan 0% nggak sih? Aku masih penasaran, kalau gue pedagang biasa gitu. Kalau bisa mining nggak keluarin modal, bisa nggak sih? Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Kan tetap harus beli VGA. Mungkin bisanya persewaan VGA nggak ada? Kalau nyawa VGA nggak ada, tapi kalau nitip di tempat orang ada tuh. Oh gitu ya? Jadi kita patungan, misalnya Kobas nggak punya space, aku juga nggak punya space, kita beli rig, dia beli rig, nanti kita taruh di tempat orang. Oh, joinan. Joinan, di maintenance, kita kasih persenan ke dia. Oh. Yang rawat dia tuh. Jadi kayak dagang juga aja ya? Titip edar kan kalau di dagang. Iya, titip edar. Kalau saya biasanya trading, makanya mining mesti pelajarin lagi nih. Karena Trading apa Kobas? trading itu biasa kita kalau beli barang 1.000, jual 1.200, untung 200.000. Tapi trading yang cepat ya? Ya, Atau apa aja. Oke. Jadi nggak perlu modal. Ya kan, beli, jual, cuan Ya kantongin. itu modal lah Kobas. Oh modal ya? Iya Kan gue utangan itu. Oh, gitu? Iya, makanya gue bilang bisa nggak ngutang dulu VGA-nya. Ya bisa aja. 6 bulan gitu ya. Habis cuan kita bayar gitu. Ya utang duit aja Kobas. Nanti kan balik lagi tuh. Iya sama bank ya. Iya, kalau kita belinya kredit lah ya. Veganya itu bakal bayar diri dia sendiri tuh. Gue tanya nih, orang pada berlomba-lomba main semua Tama, semua gue lihat hampir semua sekarang ya. Semua orang pada mining. Emang nggak ada risikonya apa gitu? Ada nggak sih resikonya sih? Resikonya pasti ada, harga koinnya turun. Oh kalau turun berarti kita rugi ya? Ya kayak saham lah ya. Tapi kan bisa naik lagi. Iya, jadi tungguin aja gitu. Tungguin aja. Terus kalau naik turun tuh berdasarkan apa, Rek? Tergantung, itu kan koin itu rada aneh ya Kobas ya. Sistemnya kepercayaan gitu. Kalau kita, misalnya aku bilang Kobas ini harga korek api ini harganya 200 juta. Kobas percaya. Kalau Kobas percaya, semua tim Kobas percaya dong. Yang akan bikin harga korek ini jadi 200 juta. Oh, jadi nanti beli koin gue, gaji lu naik. Nah, Dari duit ini gue kasih lagi gajinya. Nah, kan? bener. Oh, jadi kepercayaan ya. Kepercayaan. Tapi sebenarnya kalau balik lagi ke mining, kalau strateginya sampai BEP aja kita udah untung dong. Kita udah Ya karena dapat lihat mesin. aja Bitcoin sempat turun. Naik lagi sekarang. Sekarang 800 lagi. Sempat 500 ya. Oh, sempat ke 300 turun. Sempat ya? Sempat ke 300. Kemarin mau beli gue, gak ada duit bos, sayang. Gue beliin jadi usaha semua nih. Nah, Tapi memang kan kalau koin ya semua pasti kan naik turun sih Kobas. Tapi sekarang kalau mining sampingan, utamanya apa sekarang? Tetap Utamanya tetap ya Nyanyi, gini bikin konten. Kalau ada bikin video klip dari produk gitu, dari brand Kobas. tetap itu ya. Ini sampingan aja. Sampingan. Luar biasa bos kita nih. Terus Sampingan. mining ini belajar sendiri nyontek atau apa karena memang semua orang pada main. Kalau dulu kan, ayo main ikan koi semua, batu bacan semua. Apa ini cuma musiman atau gimana sih menurut lu? Takutnya kan gue masuk nih, terus gue nyangkut lagi. Enggak, ini nggak akan musiman karena ini berhubungan sama financial, ini berhubungan sama ekosistem dan banyak hal, jadi kayaknya nggak akan musiman nih Kobas. Jadi orang masuk, kita yang duluan menang dulu ya. Iya betul. Yang terakhir kalah ya. Yang terakhir nggak kalah, cuman nggak berasa Telat, aja, telat, nggak ya. berasa Ya, aja nggak Kobas. berasa ya, karena- Nah sekarang yang miliarder sekarang ini tuh, yang dari cryptocurrency itu kan yang dulu. Iya. Bayangin gak Kobas dulu, satu ETH harganya 75.000. Wah kalau Dia punya nambang satu hari bisa 20-30. Enggak, satu hari bisa 100 ETH. Ditahan sama dia. apa gak kaya ya itu? Ya? Ya iyalah jelas kaya. Tahu-tahu harga ETH waktu dia jual pas 30 juta, melintir juga. ETH kira-kira sampai berapa menurut lo? Bisa kayak BTC dalam 5 tahun ke depan. Oke, invest besok langsung ya. Langsung beli. Tim Hode, kita bukan trading yang, kita bukan trader kan, kita kan tim tahan. Anggap aja Simpan uang aja. dingin, beli terus lupain. Main saham juga gitu. Gue kalau main saham, gue diemin naik semua. Pas naik jual. Tapi kalau gue lihat terus, trading terus, kelihatan untung, gue hitung rugi. Bener ya? Karena gatel. Nah itu dia. Jangan gatel Kobas. Tahan Taruh aja lah ya, setahun gitu. Sistemnya gini, kalau aku juga beli koin, habis beli koin, aplikasi currency aku Delete. delete dari handphone. Lihat aja enggak pokoknya. Bodoh amat gak mau lihat. Orang Tapi kaya bos. ini. Passwordnya jangan lupa tapi nanti passwordnya lupa. Habis itu buka lagi gitu. Terus apa namanya?
Kan kemarin punya konten tuh Yonglek sempet ada tante bos itu ya. Iya. Itu gimana itu? Desi Gitu. Indarti. Iya, aku beli itu kan bos, itu ratu kripto. Wah parah itu. Wah, itu parah. Itu juragan. Ternyata suaminya lebih low profil. Waduh, kalem dia memang kalem, slow kalem dia. tahu-tahu punya duitnya. Waduh. Aduh. Ya gitu. Makanya nggak bisa dilihat dari penampilan ya. Gak bisa, jangan pernah lihat dari cover. Ada orang yang memang ternyata hartanya berlimpah, cuman dia nggak mau Tapi maksudnya gue nyindir lu, jangan lihat dari cover. Oh benar. Iya. Kelihatannya Emas. Ya, kelihatannya tatonya banyak, tapi hatinya baik bos. Jadi gini Kobas. Tante bos itu di rumahnya aja ada 500 rig dia. Kalau satu rig 200 juta kali sendirilah. Males gitu. Berapa? Coba malas gue. Dia sampai di WC aja. Ini kalau ratu mining mungkin ya. Di WC ada rig, kamar tidur rig, di mana ngencing dikit rig. Itu kali ya. Satu rig 200 juta, kalau 500 rig berapa? 100 M. Ya banyak lah, malas gitu kok. 100 M, gila ya. Rokok gue mana ya? Ini aja, masuk gak ini? Rokok saya nih. Rokok saya mahal. Ya kan aku tahu Kobas aku dicoba. Enggak bercanda lah, bercanda. Setiap kesibat Kobas gak pernah ada nih. Aku lupa banget sama dia loh. Kemarin gue tanyain, sibuk gak? Aduh, Bapak sorry ya gue lagi mining. Kata si Gaya mining. Kira mining di pertanian bos. Mining batu bara gue kira. Ternyata mining. Nambang koin iya, kita. kira. Nambang koin sekarang. Gila. Cita-cita lu punya berapa rig? Ngumpulin lah pelan-pelan 5 kayaknya sih Kobas. 5 tuh biasa kali 10, 50 bos. Aduh. Wih gila. Kan dari, ya aminin dong. Amin. Nah, tapi tante bos tuh luar biasa ya. Sekarang paling gede yang punya VG cuma dia dong kali ya? Kayaknya iya sih. Gak ada lagi ya? Itu kalau Kobas lihat di TikTokku, waktu aku bikin konten itu, VGA di rumah dia kurang lebih nominal ada ya 60 M lah kayak. Gila. Itu pakai CCTV, pakai polisi nggak sih jagain? Takutnya dicolongin orang gitu. Kayak itu satu kampung udah punya dia dah. Maksudnya udah karena dia orang asli situ ya. Jadi nggak ada yang berani juga ya. Asli Priuk dia. Jadi apalagi Priuk ya. Wah aman. Aduh. Aman. Apalagi orang asli situ Kobas. Jadi kayak akan dijaga warga deh. Oke lanjut lagi nih. Ngomong apa enaknya nih ya? Oh budget lagi enak seru ya. Iya gue mau ngulik-ngulik. Karena gue kemarin mau nyewa. Cari yang murah sama Randy. Nungguin waktunya nggak dapat. Jadi mau karena ini aja, nah ekonomi aja lebih murah 1.200.000. Tapi kalau sekarang enak. Kalau dulu ya, zaman pertama kali jadi selebgram, itu rasanya kalau naik ekonomi itu gak enak bos. Kenapa begitu? Iya, itu namanya pencitraan saya. Jadi kan merasa kayak, karena baru jadi centang biru, kelihatan gue itu kan ini. Jadi naik ekonomi itu malu. Kalau sekarang mau kenapa malu Kobas? Ya itu karena kadang-kadang manusia itu, kalau lagi di atas tuh, pengen di atas terus gitu enggak? Bukan masalah nggak mau naik ekonomi enggak. Ya. Tapi secara hitung-hitungan sekarang enakan ekonomi lah murah. Ya kan? Bisa bolak-balik kan? Ya bener nggak? Bener juga sih. Karena udah, tapi kalau sekarang lebih lepas gue lah. Rokok bebas, minum es teh bebas. Jadi memang nggak, kata lu kan harus jadi diri sendiri. Benar Kobas. Menikmatin hidup sesuai kemampuan kita. Bener, lebih enak. Bener gak sih? Lebih enak. Lebih enak, gak ada malu sekarang. Lebih lempang aja nanti Kobas jalan. Terus berapa jet tuh sewa 8 jam berapa duit tuh? Satu rig. Sekitar segitu, 150-200an lah ya. Iya. Ya nama juga. Lu gak sayang gak tukerin rig? Jadi waktu lu ngomong, Mas boleh tukeran sama rig gak? Waduh. Gak kan keperluannya buat syuting video klip Kobas. Jadi ya aman-aman aja lah. Swallow-nya gak dapat sponsor Swallow? Enggak ada. Makanya enak kan Swallow tuh. Enak banget emang tuh Swallow. Udah gue promoin. Iya. Jadi BA dong nih Swallow. Iya lah dong. Mendingan kalau gitu kemarin lu pakai Before Five. Bener. Oh iya. Sayang lo. Besok gak usah lah ya Swallow. Iyalah, rugi gak dapet. Gak dibayar. Ya, mendingan bantu Kobas ya kan. Iya. Langsung terkenal lo Swallow itu ya. Bener. Pasti bener gak? Terkenal banget ya? Iya lumayan. Viral masalahnya. Sampai masuk TV. Padahal cuma gitu doang ya. Iseng-iseng. Manusia sekarang tuh aneh ya. Suka yang... Tapi emang enak sih Kobas pakai sandal jepit kemana-mana gitu kan. Ya. Apalagi habis syuting pakai sepatu berapa jam. Udah kayak orang... Kan kaki gerah kan pakai sandal jepit aja. Pernah gak lu naik bisnis kelas sandal jepit? Kenapa? Naik Garuda, kaos oblong, sobek-sobek. Oh memang hobi gue pakai kalau kayak manggung keluar kota gitu memang hobinya pakai sandal jepitan. Iya. Jadi memang lu apa adanya ya? Iya memang efisiensi Kobas sama kenyamanan kan nomor 1.
Iya dong. Iya bener. Kalau kita pengen kelihatan keren. Pakai jas, pakai apa kan ribet bukanya nanti. Bener. Ya kan, ketemu pramugari cantik, mau ini ribet banget bukanya. Kalau ini kan set gitu kan. Ya kan? Ya kan? Oh jadi pramugari cantik. Iya, siapa tahu kan kalau itu kan buka jas dulu, dasi ribet banget. Kalau ini kan langsung set gitu kan. Langsung peluk ya. Bener gak sih? Setuju. Tapi gak risih ya, udah biasa itu ya. Udah biasa kok Bas. Kita udah biasa kayak gini ya enak-enak aja sih. Ada gak sih ngomong orang-orang nyibirin lu? Gak ada ya? Gak ada karena. Udah terkenal sih ya. Iya. Tapi untung juga gue jadi lumayan terkenal, jadi bisa kenal lu. Kalau itu gak kenal lu. Bener juga sih. Iya bener lu. Waduh. Awalnya tuh Kobas gara-gara siapa dikenalin aku ya? Usain Nasimov. Hah? Usain Nasimov. Bukan itu si siapa cewek itu? Bukan. Cewek itu. Sama yang buat action figure. Oh iya si Dolanan keren. Terima kasih Mas. Siapa namanya lupa aku pun lupa. Aku panggilnya Mas Dolanan aja. Mas Dolanan. Sampai sekarang belum ketemu. Ya, belum. Aku udah ketemu. Aku yang masukin dia ke Deddy Corbuzier. Om Ded. Iya, ke Om Ded. Terus bisnis apa lagi yang ke depan sekarang biayanya apa lo? Kenapa, Kobas? Biayanya apa sekarang? Kan masih biayanya alkohol, vape. Masih ya? Masih. Tolong dibeli lagi, udah lama nggak ada nge-vape nih. Biasa ada stok vape gue. Teh manis ya? Iya, teh enak loh itu. Cuma biasa teman-teman gue di sini males banget. Aduh vape, maunya McLaren terus. Gue rugi, nombok gue. Dikasih vape, Kobas mendingan gue ST katanya gitu. Aduh. Ntar lagi gue turunin derajatnya gue jadi Glenfiddich aja. Lebih murah. Glenfiddich 21 enak juga sih Kobas. Murah sekarang. Karena McLaren itu udah menurut gue terlalu mahal. Udah mainstream juga Kobas. Mainstream itu kayak tadi Eteren, lu udah yakin itu terus ya. Iya, padahal rasanya sama ya. Rasanya sama. Apalagi udah 2 gelas, rasanya juga sama semua. Yang bikin beda itu kan minum sama siapa. Oh sih. Bener dong. Iya nggak sih? Bukan mau minumannya 300 juta, bodo amat. Yang penting minum sama orang, sama siapa. Tapi masalahnya kalau kita taruhnya itu nanti Jameson, cewek-cewek nggak ngumpul. Coba kalau kayak si McKellen, Golden Blue, itu cewek tiba-tiba muncul aja satu. Tergantung juga Kobas. Tergantung. Siapa juga yang naruh minuman itu. Gitu ya. Kalaupun minuman murah pun yang naruh orangnya keren. Waduh. Jadi aku besoknya harus keren nih, harus kurus. Iya dong, jelas dong. Tergantung. Semua itu tergantung Kobas. Jadi kalau lu misalnya pergi ke diskotik itu, cuek aja ya, ya? Cuek aja Kobas. Cuek aja. Nggak takut pelecehan seksual gitu? Kok pelecehan seksual gimana? Nggak, takutnya kan lu joget-joget sama cewek, kan misalnya. Kitanya dilecehin gitu. Iya. Kita mah senang. Oh, gitu ya? Iya. Jadi lu bisa laporin cewek pelecehan seksual sama lu? Jangan dilaporin lah, dibawa pulang. Masih nakal nggak sih kalau udah punya anak ini? Ya, tipis-tipis aja Kobas. Tipis-tipis. Jangan banyak-banyak. Oke, terus bisa apa sih selain mining yang real ya kayak gini? Lu cita-cita lu pengen punya kuliner atau apa? Ada nggak sih? Enggak sih Kobas, aku fokus aja sekarang di mining, di label musik itu kemarin yang aku lagi jalanin, sama di skincare sih, skincare sama skincare. Ya sama istri memang jalan, udah jalan main setahun. Merek apa? Skincare namanya Ziracle. Oh. Bisa ngilangin tato? Gak bisa dia. Bikin glowing dia. Glowing. Tatonya terang gitu ya. Kan lu hobi tapi boleh juga tuh ya. Enggak. Bikin skincare buat perawatan tato ya. Iya, enggak, memang ada. Nanti aku pernah di Australia. Itu nanti gue fotoin ya. Apa mau kasih lu aja. Jadi tuh dia ada 3 macam. Satu untuk moisturize, satu lagi untuk supaya warnanya timbul. Supaya warnanya ini ya. Nanti itu boleh sih. Belum ada di Indonesia itu. Saya kemarin beli di Melbourne kalau nggak salah. Jadi gue beli ada 4 macam. Gini, terus bisa terang. Lo kepengen nggak tato yang bisa nyala itu? Sekarang ada loh, nggak? Pakai ada kayak lampunya gitu. Kayak gini loh. Iya. Loh, serius loh, nggak bohong. Ada glow in the dark tato memang ada. Ada kepingin nggak? Enggak deh kok. Lu kalau dugem, lu sendiri. Hah? Isi lagi dong, biar enak. Ada nggak sih? Tapi bisnis real lainnya ada kepingin nggak ada? Ini menurut lu apa hidup lu udah cukup? Cukup. Udah more than enough. Kalau diajak bisnis seseorang gitu, misalnya bikin apa kayak, misalnya bikin makanan atau apa? Nanti dulu deh kok Mas. Mainin dulu. Kita kapan
Satu hari cuma 24 jam. Maksudnya kita kapan nikmatin hidupnya Kobas? Itu. Ingetin tuh ya, saya aja nggak bisa nikmatin hidup. Makanya sekarang besok pagi saya tuh pingin matiin handphone. Jadi waktu itu aku pernah bikin gerakan minggu no gadget. Oke. Gue matiin. Tapi ternyata ada perkawinan teman saya lupa. Dia Senin marah-marah, teman sahabat gue. Aduh bos, gue lupa bos. Karena gue kan kalau kan no gadget, gue pakai handphone jadul aja, Nokia itu. Ya kan? Tapi aku pernah Kobas, aku pernah pas lagi pengen take a break, aku 4 hari. Hari pertama handphone aku balik, hari kedua aku airplane aku balik. Udah main PS aja di rumah, main PS. Terus akhirnya? Mana. Yang pada pusing lah. Iya, tapi gak enak. Setelah itu 400 WA. Iya. Itu stres, kena 400 stres. Itu harga yang harus kita bayar untuk nikmatin hidup Kobas. Memang ya. Ya, lain kali matiin handphonenya. Kalau saya ngomong. Oke. Ya pegawai gue ya kalau meeting gini semua. Ini kelihatannya lagi ngomong nih. Kobas nih. Pasti dia ngomong sama temannya tuh ya memang itu. Ngomongin Kobas itu ya. Ngomongin gue tahu, tapi gue yang pura-pura cool aja kayak Yonglek. Biasa orang cool tuh banyak ceweknya. Seru ya Kobas yang ngomong podcast tuh seru. Seru ya. Ini podcast ngawur nih bos. Katanya podcast Kobas podcast bisnis. Ini kok podcastnya ngomongnya ngawur-ngawur. Enggak dong, ini kan bagian dari bisnis dong Kobas. Di bisnis itu kan gak semuanya soal transaksi, tapi ada entertain juga. Ya. Saya juga mau launching. Saya kan masuk dunia kuliner nih. Ya kan memang kuliner sesuatu yang menurut saya memang bagus sih. Ya kan. Moga-moga bisa collab lah. Apa ya. next Kobas? Nextnya aku akan fokus di tetap balik kan nih Kobas Entertainment udah ada tim ya kan. Saya juga jarang-jarang muncul. Kenapa? Ngurusin YouTube ini gak ada duitnya bos. Iya bang iya. Iya. Gaji masih rugi gue. Bener-bener. Stres saya. View-nya cuma 1.000 bos. Kadang-kadang kalau ngundang Nyolek view kecil tuh gue malu. Padahal ya memang view-nya lagi kecil kan. Emang YouTube tuh aneh ya? Udah something different Kobas. Kalau aku boleh kasih saran kenapa Kobas gak fokus di TikTok aja? Malu. Masa nanti, Om ini kok TikTokan? Enggak. Kobas dengar, bikin TikTok gak harus bikin konten joget-joget. Podcast kita ini highlightnya mungkin ada satu topik kita yang bagus. Ingat ya. Let's say 20 detik, cut, masukin TikTok. Iya. Saya lagi mau rekrut TikTok, apa namanya itu TikTok spesialis sekarang. Banyak tuh isinya. Untuk bikin konten khusus TikTok? Iya. Semua bisnis gue. Itu namanya TikTok spesialis. Lagi happening ya. Lagi tapi happening. TikTok gak ada duitnya. Ya gak ada duitnya, tapi kan semua keuntungan gak semuanya soal uang juga sih Kobas. Ada value ya termasuk existence Terkenal, kita. berapa juta orang lihat. Iya, view gitu-gitu. Randy mana Randy? Randy belum bikin TikTok. Biasa dia raja TikTok tuh. Oh gitu. Viral dia, 2,5 juta, berapa juta? 13 juta view ya? 23 juta bos. Yang konten Cuma mana? konten bagi makanan aja. Makanya gue kasih mau makanan karyawan gue aja enak. Nah itu dia makanya Kobas. TikTok. Kalau itu kaploking karyawan viral kali. Bisa. Telat. Gue liat wajah dia kayak anak kampus. Oke, harapan ke depan dengan mining, dengan apa kira-kira apa sih? Hidup lu tuh mau kemana sih? Gue pengen tahu aja loh. Karena kan seorang Nyolek ini kan santai, sekian gitu. Jet ski. Iya, jet ski. Lu enjoy, hidup lu enjoy banget. Enjoy banget Kelihatannya tuh, kayak Bos. ada duit gak ada duit tuh enjoy ya? Harus gitu. Harus gitu karena maksudnya ya udah 12 tahun di dunia entertainment ini tetap hidup kok, tetap nggak kekurangan, tetap berkecukupan kok Kobas. Jadi mau ngapain gitu. Terus goalsnya kan memang mau ngejar happiness kan. Kalau mau ngejar kebahagiaan nggak semuanya tentang duit kok. Walaupun uang itu salah satu variabel dalam kebahagiaan juga. Nggak mungkin nggak ada uang nggak enak juga Kobas hidup. Iya sih. Ya kali. Iya, gue pernah loh dulu tuh saat itu dompet nggak ada, ya kan? Duit gak ada sama sekali ya. Si Ivan 100.000 pun gak ada. Terus gak enak dong? Gak enak. Jadi pinjam teman, bos pinjam duit dong 1 juta. Gitu. Iya bang. Itu gak enak ya? Gak enak. Kebanyakan duit juga gak enak ya? Kebanyakan duit bingung. Oh bingung ya. Mendingan pas aja cukup. Pas. Cukup aja, cukup. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Yang penting kita udah gak perlu mikir uang buat makan, buat bayar internet, buat beli hobi, cukup. Sama buat kebutuhan.
Kalau istrinya 2 gimana tuh? Kurang dong. Tergantung juga sih Kobas. Udah enak deh enaknya. Enak itu mah enak terus. Selalu enak. Jadi habis ini kemana habis podcast? Habis ini kita mau joget doang sih. Ini. Joget TikTok. Joget TikTok ya. Tapi kalau lu misalnya joget TikTok tuh, misalnya suatu tempat, bini lu oke? Aman-aman aja sih. Enak. Gak ribet ya. Gak ribet. Awalnya ribet. Awalnya. Gitu dikasih pengertian akhirnya. Wah, harus dibiasakan gitu. Harus biasakan. Terus kalau handphone gak diangkat, gak apa-apa? Kagak pernah gak ngangkat juga. Lu angkat juga? Angkat. Meskipun lagi dugem? Iya. Lagi di sini. Kalem sih. Gabung aja gak apa-apa gitu? Bener. Agak males ya udah lanjut. Gitu. Pinter banget dia. Ya udah, terima kasih Yonglek ya. Iya, sama-sama Kobas. Terus kalau lu waktu ini terima kasih waktunya karena memang ini podcastnya pertama kali nih. Ini pertama kali perdana. Pertama kali lagi? Perdana. Pertama jadi formatnya Podbas. Ya. Oh gitu. Karena Podbas ini khusus gue. Kalau podcast ini nggak ada lagi gue. Makanya gue kadang-kadang ditodong-todong ya udahlah. Sebelumnya? Hah? Sebelumnya ngawur-ngawur. Oh gitu. Iya. Jadi bikin satu konten yang memang gue sendiri. Mau yang artis, tapi podcast. Kalau ngobros bukan gue. Gitu loh. Itu ada host penggantinya ya? Ya. Karena kita bisa belajar dari kenegatifan orang, bener nggak? Ya. Lu apa adanya sih keren sih. Yonglek, masa tuanya mau gimana nih? Nah, masa tua nih kan lu Kalau kan. aku sih sekarang lagi nabung kok Bas. Aku kan belum punya rumah sendiri, masih rumah bareng gitu. Lagi nabung, aku pengen bikin rumah di Gunung Salak. Lu hidup lu sama gue tuh punya cita-cita. Kalau pensiun tuh gue pengen di hutan atau di gunung. Di gunung. Atau di pantai. Tapi jangan jauh-jauh dari Jakarta juga. Gunung Salak tuh cuma 1,5 jam kok Bas. Jadi nggak macet deh. Ya nggak macet bener. Oke, Gunung Salak 1,5 jam. Ya Cempaka Putih ke Senayan juga sejam. Kalau gue tuh punya cita-cita bangun gedung, atasnya helikopter, rumah gue di puncak. Oke, jadi tinggal set gitu Ya ya. kan mereka macet 1 jam bos. Kita naik helikopter 20 menit. Pagi bangun, udara sejuk. Gedung sendiri. Bener. Itu cita-cita gue. Bukan untuk bergaya tapi memang efisiensi. Efisiensi dan nikmatin hidup. Nikmatin hidup. Itu doang yang gue mau capai. Di luar itu nggak ada. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bro Yonglek udah mampir di Podbas. Karena ini pertama kalinya perdana. Memang lu spesial karena lu orang pertama yang datang di Podbas ya. Sukses selalu buat kemarin-kemarinku. Jangan lupakan Kobas Entertainment selalu memberikan apa ya? Konten-konten yang menarik gitu. Oke, terima kasih.